Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia Perbarindo Bali menggelar pelatihan penerapan aplikasi digital Sipatua atau Sistem Informasi Penerapan Kepatuhan. Pelatihan yang ini diikuti oleh 90 orang peserta yang merupakan perwakilan dari BPR-BPRS di seluruh Bali. Pelatihan dibuka oleh Ketua DPD Perbarindo Bali Iketut Komplit beserta jajaran pengurus lainnya. Pelatihan akan berlangsung sehari dengan narasumber yang telah mumpuni di bidangnya, yakni Fernando A. Siahan dari Creva Business Consulting. Ketut Komplit mengatakan pelatihan ini wajib dilakukan yang merupakan mandat dari regulasi yang mengatur tentang penerapan tata kelola termasuk fungsi kepatuhan di BPR. Aplikasi Sipatuh ini menjadi sebuah alat sistem informasi penerapan kepatuhan yang memudahkan BPR untuk menjalankan kepatuhan. Jika tidak menerapkan kepatuhan akan ada risiko, baik itu risiko kredit, risiko operasional hingga risiko kepatuhan. Dengan adanya Sipatuh diharapkan ada alat yang membantu rekan-rekan BPR menyiapkan laporan, memberikan saran atau opini kepada unit masing-masing. OJK mengatur di setiap unit BPR ada kepatuhannya. Kepatuhan ini juga diharapkan memberikan nilai positif, misalnya bagi BPR bisnisnya semakin naik, kian dipercaya, kualitas dan tata kelola semakin bagus. Aplikasi Sipatuh memuat regulasi yang diatur, kewajiban yang harus dilakukan BPR, sosialisasi yang dilakukan beberapa kali sesuai arahan dan memberi pendapatan atau rekomendasi. Semua hal tersebut bisa direkam apakah BPR sudah menjalankan fungsi optimal atau belum. Aplikasi ini akan membantu memudahkan BPR membuat laporan dan melaksanakan pekerjaan sesuai fungsi kepatuhan sehingga BPR dipastikan kepatuhannya baik. Dengan itu, Sipatuh mampu membantu meningkatkan budaya kepatuhan, mensosialisasikan setiap regulasi, kebijakan ataupun SOP agar budaya kepatuhan itu muncul. Dengan adanya Sipatuh, kita harapkan itu ada tool, ada alat yang membantu teman-teman di BPR untuk menyiapkan laporan, kemudian menyiapkan advisor, memberikan saran, opini kepada unit-unit masing-masing, karena di POJK diatur jika BPR mampu itu di setiap unit itu ada kepatuhannya. Tapi kalau BPR itu tidak mampu, boleh mengadakan namanya fungsi kepatuhan aja. Jadi fungsi kepatuhan artinya tugasnya di setiap unit. Nah, sehingga perlu orang kepatuhan itu punya tool, ya, punya alat, ya, kemudian meningkatkan budaya kepatuhan, kemudian mensosialisasikan setiap regulasi, setiap aturan yang ada, setiap SOP, setiap kebijakan agar budaya itu muncul. Nah, setiap budaya muncul kita harapkan tidak ada adjustment atau koreksi dari regulator maupun internal audit yang menyebabkan BPR itu mengalami pendapatan yang menurun, gitu kan. Ketut Komplit menambahkan terkait kinerja BPR-BPRS di Bali sampai Mei 2025 terus mengalami peningkatan dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Hal ini tercermin dari aset sebesar 21,710 triliun rupiah dengan pertumbuhan YTY sebesar 3,2%. Dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun sebesar 17,250 triliun rupiah dengan pertumbuhan YTY sebesar 4,9%. Dan kredit yang disalurkan sebesar 13,330 triliun rupiah dengan pertumbuhan YTY sebesar 2,9% dan LDR sebesar 77%. Kedepan diharapkan ada peningkatan kinerja BPR sehingga BPR tetap dipercaya oleh masyarakat. Humas Perbarindo Bali melaporkan.